Bu, Reja sayang ibu. Ja, Iya, Pak. bagaimana? Pak, ibu sudah 2 minggu nggak bangun-bangun, Pak. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit? Aku takut dia kenapa-napa, Pak. Ja, serahkan saja semua ini kepada Allah. Hidup dan mati kita karena Allah. Kalau memang ibu kamu mau diambil Allah, kita ikhlas. Karena ini takdir. Apa maksud Bapak? Bapak mau ibu mati? Enggak, Ja. Bapak tahu apa yang terjadi sama Ardi adikmu dan kamu serta ibumu karena kejahatan orang yang ingin menghancurkan keluarga kita. Alhamdulillah Bapak sudah sadar kan? Jadi Bapak tahu kan siapa yang santet ibu, Pak? Siapa yang santet keluarga kita, Pak? Pak, Reza mohon kasih tahu, Pak. Biar Reza yang ngancurin orang itu, Pak. Reja, seperti yang Bapak bilang, semua ini karena Allah. Kejahatan harus kita lawan dengan kebaikan. Kejahatan dengan bersikap kita berserah diri kepada Allah. Saya yakin, pasti ibumu akan sembuh. Ya, mari kita sholat, berpuasa, dan berzikir. Bapak nggak mau ini terjadi lagi. Ya, sudah, ya. Kalau badan ibu sulit untuk digerakkan, ibu, tapi bapak tahu, pasti ibu bisa mendengarkan kata-kata bapak. Kalau ibu sulit berbicara, ikutin dengan hati ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, amin ya Allah. Mbak, nih badan saya kenapa nih, Mbak? Panas, sakit, Mbak. Aduh, Sepupumu. sepupu saya. Iya, dia. Dia tidak punya ilmu apa-apa. Tapi sikap tawadu dan sabarnya kepada Sang Pencipta dan rajinnya dia beribadah yang membuat ilmu Mbah berbalik kepada kamu dan kepada Mbah pada sakit-sakit. Jadi, saya harus gimana, Mbak? Cairan yang Mbah kasih kepada kamu dan Mbah suruh kamu taruh di tempat tidur kamu, lama-lama akan mencair dan menetes jadi nanah dan mengenangi seluruh tempat tidur kamu. Dan kamu jangan lagi tidur di situ. Itu bisa bahaya buat kamu sendiri. Saya nggak mau mati, Mbak. Saya takut ilmu hitam itu berbalik ke saya. Tolongin saya dong, Mbak. Baik, baik. Kamu harus bicara kepada sepupu kamu agar dia menghentikan ibadahnya. Kalau tidak, saya akan melawannya dan akan membuat dia mati. Tapi nggak mungkin, Mbak. Pasti ketahuan nih saya yang bikin ini semua nih, Mbak. Aduh, saya nanti bahaya, Mbak. Tolongin dong, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min hasidin idza hasad Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu datang ke rumah saya. Sama-sama Pak Jaka. Saya minta Pak Ustadz juga mendoakan istri saya, Pak Ustadz. Insya Allah Pak Jaka. Ya sudah kalau begitu saya mau pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu kita cabut ya. Lu pada mau kemana sih? Kok muka lu semua pada tegang sih? Nggak ada apa-apa. Kita tuh cuma prihatin sama lu. Ya udah, kita cabut ya. Gue dulu ya. Duluan. Kok aneh banget ya? Gua yakin pasti ada yang nggak beres. Apa? Saya harus berhenti beribadah dan berpuasa dan pindah dari rumah sini. Maksud Bapak apa? Bapak tahu, di kampung ini sudah 7 orang yang mati karena santet. Kalau Bapak ngotot melakukan itu, akan ada 1 korban lagi yang akan mati. Yaitu anak Bapak sendiri. Pak, Bapak ini siapa, Pak? Siapa yang jahatin keluarga saya, Pak? Jawab. Siapa orang keji itu? Jawab, Pak! Jajak, kamu nggak apa-apa. Ayo bangkit. Pak, lepasin, Pak. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, Pak. Jangan melakukan apapun. Kamu harus fokus sama ibu kamu. Dia itu orang jahat, Pak. Sabar, Nak. Sabar. Pak, lepasin, Pak. Di mana orang itu? Di mana Pak brengsek itu, Pak? Raja, keterlaluan kamu. Bukannya kamu tuh mendekatkan diri kepada Allah, malah ikut tawur-tawuran. Mau jadi apa sih kamu itu? Pikir ibumu lagi sakit. Pak, Bapak nggak pernah ngertiin perasaan aku, Pak. Pak, aku juga merasa kehilangan Ardi, Pak. Dan aku juga hampir mati. Dan suatu saat, kita juga bisa kehilangan ibu, Pak. Pak, aku ini marah, Pak. Kenapa ada orang yang jahat sama keluarga kita? Pak, aku pergi dulu. Kamu mau kemana?
Aku mau menenangkan diri, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza! Om, Reza nginep di rumah Om boleh kan? Ya boleh dong, Res. Tapi kamu tidur sini ya. Karena Om mau tidur di kamar depan. Lah, emang kamar Om kenapa? Nggak apa-apa. Om cuma mau tidur di kamar depan aja. Yaudah, kamu tidur deh, udah malam. Ya. Buah apaan nih? Kok baunya kok tambah nyengat ya? Bau busuk apaan nih? Jadi Om yang ngancurin keluarga aku. Jawab, Om. Jadi kamu udah tahu. Ya, saya sudah tahu. Nana yang di dalam kamar Om itu buktinya. Makanya aku nggak boleh tidur di kamar itu. Jawab! Lu sama aja kayak bapak lu, hah? Cuma gara-gara duit 15 juta yang gue pakai buat judi, dia nggak mau ngasih gue modal lagi. Jasad pelit! Wah, lu harus mati lu, Pak. Mati lu. Mati. Reza? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Raja, kamu gak apa-apa. Ayo. Aduh, ya Allah. Pak, ternyata Om Arjan yang ngelakuin semua ini, Pak. Dia sudah ngelakuin semuanya, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita kembali ke permasalahan yang awal. Laki-laki yang meminta keluarga AA pindah, itu berarti dia secara nggak langsung mengakui kalau dia yang menyantet keluarga, betul? Iya. Betul ya? Betul. Karena dia mengakui kalau misalkan satu lagi kamu berpuasa, maka satu hari kamu berpuasa, satu lagi yang akan meninggal, yaitu saya. Betul. Berarti dia ngirim. Yang ngirim, tapi dia disuruh. Dan kita udah tahu sih siapa dan Keluarga sekarang, sendiri? Keluarga sendiri. Ya. Sepupu juga. Tapi ya sekarang dia udah menerima, kalau disebut karma buruknya, sudah menerima karma buruknya. Pak, Pak, Reza, Ibu, Ibu, alhamdulillah. Ibu udah sehat. Ibu udah sembuh. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah sembuhkan ibuku. alhamdulillah, Ibu sudah sehat. Iya, Bu. Alhamdulillah Ibu sembuh, Bu. Saya juga memutuskan untuk pindah dari kota saya ke Jakarta. Mengabdikan diri saya menjadi relawan di panti jompo.
Alhamdulillah, hidup saya baik-baik saja. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, saya pun sudah merasakan kebahagiaan.